You Dare. Nama saya Darta. Kejadian yang saya alami ini sudah beberapa tahun lampau. Namun sampai saat ini kejadian itu masih susah buat dilupakan. Waktu itu saya masih kerja di Jalan Aruna di Kota Bandung. Saya kerja tempat itu belum lama. Ya, paling baru sekitar seminggu lah. Dan sudah pasti karena saya baru kerja, saya harus banyak adaptasi dan masih belajar tentang cara kerja tempat itu. Karena itu saya sering bertanya sama kawan-kawan kerja di sana, yang tentunya sudah lebih dulu dan lebih lama kerja di sana, supaya saya bisa segera kerja dengan baik seperti seharusnya. Saya masih ingat, kebetulan pada suatu hari saya harus kerja sampai malam, karena pada saat itu memang sedang banyak kerjaan, sedang menumpuk. Akhirnya saya harus kerja lembur. Malam itu yang kerja lembur ada sekitar 20 orang, ya termasuk saya. Cerita singkatnya, saya beres mengerjakan kerjaan pada malam itu dan siap-siap buat pulang. Dan yang lain juga sedang bersiap juga beres-beres. Rekan-rekan kerja yang lembur malam itu biasanya mereka tidak pulang ke rumahnya masing-masing, karena memang perusahaan menyediakan mes buat karyawannya. Dan mes itu ada di sekitar area tempat kerja juga. Sedangkan saya sengaja pulang ke rumah karena jarak tempat kerja dan rumah saya nggak begitu jauh, berdekatan. Namun tetap saja harus pakai kendaraan. Dari Jalan Aruna paling hanya naik angkot sekali. Naik angkot jurusan ke Ciroyom dan melewati Jalan Sukajadi. Saya sama 2 orang kawan kerja jalan kaki menuju tempat di mana angkot biasanya lewat, yaitu di daerah perempatan Husein. Kebetulan saja saat itu ada angkot yang lewat. Akan tetapi karena hanya muat 2 orang saja, ya, jadi akhirnya kedua teman saya saja yang naik, sedangkan saya masih harus nunggu angkot selanjutnya. Tinggallah saya sendiri nunggu angkot di jalan itu. Sudah setengah jam berlalu, angkot belum juga ada yang datang. Saat itu saya mulai jenuh dan rasanya gak karuan menunggu sendiri di malam sepi itu. Mau dipaksain buat jalan kaki rasanya nanggung, karena sudah lama dari tadi nunggu angkot. Tetapi karena sekian lama angkot tidak juga ada yang datang, meskipun badan rasanya sangat letih karena sehabis kerja seharian, saya paksain saja buat pulang jalan kaki. Saya jalan kaki dengan rasa ngantuk dari perempatan Husein ke Cibarengkok.
Rencananya saat itu supaya dekat, saya jalan kaki dengan cara jalan motong, melewati jalan Baladewa. Nah, di sini kejadian mulai terasa aneh. Saat saya sedang jalan kaki sambil melamun, ternyata saya tidak jalan ke Baladewa, malah ada di tengah pekuburan yang bernama Sirnaraga. Pas saya tersadar, saya heran dan gak habis pikir, dan juga mulai merasa takut. Apalagi setelah saya sadar, nggak ada siapa-siapa di sekitar saya. Hanya saya saja yang berada di tengah pekuburan itu. Mau balik arah ke jalan Baladewa rasanya tanggung, karena sudah setengah jalan saya jalan kaki. Akhirnya meskipun takut dan seram, saya memaksakan diri buat jalan terus, menembus kuburan Sirnaraga itu. Saya jalan kaki dalam kondisi capek, ngantuk, dan kaki terasa pegal-pegal. Saya jalan sampai ke daerah jalan yang menurun, yang ada jembatan. Mata dan telinga saya jadi terbuka saat itu. Di tengah saya jalan kaki, saya mendengar beberapa suara aneh dari arah semak-semak. Saat itu, di sebelah kanan saya, ada suara yang nangis. Mendengar suara itu, secara refleks bulu kuduk berdiri dan merinding. Setelah suara itu hilang, kemudian terdengar berbagai macam suara lain. Malah terdengar ada suara orang yang ketawa. Mendengar suara-suara aneh itu, tentu saja saya jadi bertambah takut dan seram. Saya coba lihat kiri, lihat kanan, untuk mencari tahu dari mana arah suara itu. Nggak ada siapapun atau apapun yang terlihat. Gelap gulita, dan hanya suara saja. Ketika saya mau melanjutkan jalan, saya kaget luar biasa. Saya terperanjat karena pas di depan saya ada sekelabatan bayangan dan surat kain yang seperti dikibaskan. Ya, seperti surat kain yang dikibaskan. Saya pikir sudah pasti yang berkelebat tadi adalah makhluk halus yang ingin menampakkan diri di depan saya. Kalau dilihat secara seksama, yang tadi berkelebat seperti sprei warna putih yang terbang tertiup angin. Tapi kemana perginya kain itu? Saya nggak tahu. Karena saat itu tidak melihat apa-apa lagi di sekitar saya. Dan tanpa pikir panjang, saat itu saya langsung lari, menjauh dari daerah itu. Pengen cepat-cepat keluar dari pertengahan kuburan Sirnaraga. Sesampainya di jalan menurun, saya sedikit merasa lega. Karena di sana terlihat ada dua orang yang sedang berjalan. Lalu saya mempercepat lari saya dengan maksud agar supaya saya bisa bareng jalan kaki dengan dua orang itu. Tapi entah kenapa,
Saat saya mulai dekat dengan mereka, malah ada kejadian aneh lagi. Sebab ketika saya sudah dekat dengan kedua orang itu, mereka malah menghilang tanpa saya sadari. Melihat itu saya berhenti berlari dan saya termangu di turunan jalan itu. Di tengah saya berpikir, tiba-tiba ada dua suara lebasan kain yang terbang. Lalu terdengar suara cekikikan ketawa. Ternyata itu yang saya lihat tadi. Dua orang yang tadi jalan berubah jadi Kunti. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari terbirit-birit dengan badan yang terasa lemas dan gemetar karena rasa takut yang teramat sangat. Akhirnya saya sampai ke Jalan Pasteur, terus nyebrang ke jalan yang tembus ke Cibarengkok. Pas di gang Bangun Resik, saya coba duduk dengan napas terengah-engah, dengan badan yang basah kuyup dengan keringat, karena lari tunggang langgang dari pekuburan Sinaraga ke Jalan Pasteur. Saya duduk di jalan itu karena sudah ada di jalan besar. Saya pikir pasti gak akan ada lagi kejadian yang bikin takut. Setelah rasa capek berkurang, saya lanjutkan lagi jalan kaki. Saat itu bertepatan ketika saya jalan kaki melewati lapangan bola. Saya lihat ada perempuan yang sedang duduk di bawah pohon. Dan firasat saya waktu itu, pasti orang itu bukan manusia biasa. Sudah pasti orang itu adalah seperti makhluk yang tadi saya lihat di pekuburan besar tadi. Saat itu saya gak mau mendekat mencoba mengalihkan pandangan dari perempuan yang duduk itu. Saya mempercepat langkah kaki, pengen cepat-cepat sampai di rumah. Enggak berselang lama, akhirnya saya sampai ke rumah. Dan saya kemudian langsung masuk ke kamar, sebab pengen cepat-cepat istirahat. Saya coba berbaring di kasur setelah ganti baju yang basah. Hanya baringan saja. Dan sambil berbaring, saya coba berpikir, ngebayangin apa yang terjadi tadi. Di tengah saya berbaring, saya kembali kaget. Suara tangisan tadi kembali terdengar. Dan rasanya arahnya dari luar kamar. Padahal saya sudah ada di dalam kamar. Aneh. Suara tangisan itu terdengar sama dengan suara tangisan yang tadi aku dengar di Sinaraga. Saat itu saya coba mendengar suara tangisan itu dengan lebih seksama. Suara tangisan itu terdengar pilu, membuat orang merasa kasihan kalau mendengarnya. Karena penasaran, saya berdiri mendekat ke jendela dan mencoba mendengar suara itu agar lebih jelas terdengar. Akan tetapi,
Saya melihat di sebelah saya seperti ada makhluk yang sedang berdiri. Rasa kaget bercampur dengan rasa takut. Saya melirik ke arah makhluk itu, dan ketika saya bisa melihat jelas makhluk itu, saya terperanjat dan mundur ke belakang sampai ke tembok kamar. Saya panik melihat penampakan makhluk yang ada di depan saya. Jelas terlihat makhluk yang ada di depan saya adalah seorang perempuan dengan muka yang sangat pucat, penuh dengan darah dan matanya melotot. Lidahnya terjulur keluar, sangat membuat takut orang yang melihatnya. Ternyata makhluk yang nangis itu makhluk yang sedang berdiri di depan saya dengan yang mukanya penuh darah. Saya juga lihat ada tambang yang melilit di lehernya, dan makhluk itu menjulurkan tangannya ke saya dengan kuku yang panjang dan hitam. Saya melongo melihat itu. Kemudian makhluk itu melayang menembus tembok kamar. Belum pernah saya berhadapan dengan makhluk seperti itu dengan jarak yang sangat dekat. Karena penasaran, bercampur rasa takut, saya beranikan diri untuk membuka jendela, melihat keluar, dan saya melihat makhluk itu berjalan melayang kemudian terbang ke arah pohon jambu dengan suara tangisan lirih yang gak berhenti-henti. Mendengar suara tangisan itu bukan membuat saya kasihan, malah justru membuat saya menjadi takut, dan bulu kuduk kembali berdiri merinding. Di atas pohon jambu, makhluk itu duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Nggak selang berapa lama, terdengar adzan subuh dari masjid, dan bertepatan dengan itu, makhluk itu menghilang dari pandangan. Besoknya saya menceritakan kejadian itu sama kawan di kantor yang kebetulan rumahnya ada di daerah Baladewa. Dia cerita kalau beberapa bulan ke belakang ada seorang perempuan yang meninggal bunuh diri di area turunan pekuburan Sinaraga. Dan kejadian serupa pernah menimpa beberapa orang yang kebetulan lewat di daerah itu, terutama di malam Jumat. Sejak kejadian itu saya nggak pernah lagi mau pulang kerja malam-malam, apalagi jalan kaki melewati pekuburan Sinaraga, daripada diikuti kunti sampai di rumah.